Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamilah, Sarjana Manajemen. Saya golongan 3A, Latsar CPNS Angkatan 15 Kelompok 3, nomor daftar hadir 21, Mentor Dr. Zainal Fanani, MED. Analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Latsar CPNS Kabupaten Banjar tahun 2022. Adapun uraian tugas saya sesuai dengan profesi saya sebagai fasilitator kewirausahaan, yaitu melaksanakan kegiatan fasilitasi, pengolahan, dan kompilasi data, atau bahkan untuk dijadikan informasi di bidang kewirausahaan. Adapun rincian kegiatan atau uraian tugas fasilitator kewirausahaan adalah: 1. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha mikro. 2. Melaksanakan koordinasi dan sinkronasi penerapan kebijakan pembinaan usaha mikro. Yang ketiga, melaksanakan pemetaan kondisi dan peluang usaha mikro. Yang keempat, menyiapkan penyusunan norma standar prosedur dan kriteria pembinaan usaha mikro. Yang kelima, melaksanakan pendataan, menganalisa, dan mengidentifikasi kebutuhan pengembangan usaha mikro. Dan yang keenam, menyiapkan pembinaan teknis kepada usaha mikro kerajinan tentang manajemen usaha, pemasaran, dan kualitas produk. Adapun isu masalah atau identifikasi masalah atau rumusan masalah dari kegiatan atau pelaku usaha mikro di daerah Kabupaten Banjar, yaitu: 1. Kurangnya pengetahuan pelaku UMKM tentang cara mengembangkan usahanya. Yang kedua, kurangnya permodalan bagi pelaku UMKM. Yang ketiga, sulitnya prosedur perizinan UMKM. Dan data dari masalah ini saya dapatkan berdasarkan konsultasi kepada atasan di bidang saya, Kabid dan Kasubit di bidang saya. Dan kita lanjut ke analisis isu berdasarkan teknik tapisan APKL atau Actual Problematika Kekalayakan dan Layak, di mana di sini masalah yang pertama, kurangnya pengetahuan pelaku UMKM tentang cara pengembangan usahanya, memiliki total nilai 19 yang mana faktor A-nya 5, P-nya 5, K-nya 5, dan L-nya 4. Dan dia memiliki peringkat pertama dengan nilai tertinggi. Lalu yang kedua yaitu masalah sulitnya prosedur perizinan UMKM, yang mana memiliki total nilai 16 yang faktor A-nya 4, P-nya 4, K-nya 4, dan L-nya 4. Dan yang selanjutnya masalah kurangnya permodalan bagi pelaku UMKM yang memiliki total nilai 17 sekaligus menjadi peringkat kedua masalah utama dengan faktor A dengan nilai 3, faktor P dengan nilai 3, faktor K dengan nilai 4, dan faktor L dengan nilai 4. Adapun keterangan dari faktor-faktor ini, A artinya aktual, jadi isu ini benar-benar terjadi dan sedang hangat. P yang mana artinya problematika, artinya memiliki dimensi masalah yang kompleks. Dan K artinya kekalayakan, yang artinya menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan L artinya layak, masuk akal, dan realistis, serta relevan untuk dijadikan solusinya. Ini merupakan keterangan tabel dari slide yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Namun di sini ada angka 54321 yang mana dari 5 itu menyatakan sangat kuat pengaruhnya. Turun ke 4 kuat pengaruhnya, 3 sedang, 2 kurang, dan 1 sangat kurang pengaruhnya.
Dan berdasarkan hasil analisis tepisan isu APKL seperti slide sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa isu kurangnya pengetahuan pelaku UMKM tentang cara mengembangkan usahanya pada pelaku UMKM wilayah Kabupaten Banjar memiliki peringkat tertinggi dengan skor tertinggi sebesar 19 poin. Yang mana kriteria aktual atau aktualnya yaitu 5 isu ini terjadi sejak lama dan masih terjadi sampai sekarang serta belum ada solusi. Yang kedua, problematik nilainya 5, juga isu ini menjadi kompleks karena banyak pelaku usaha mikro yang tidak menggunakan smartphone atau telepon pintar. Dan kekhalayakan mempunyai poin 5, isu ini juga sangat mempengaruhi kesejahteraan pelaku usaha mikro sehingga membuat perekonomian daerah tumbuh lambat. Dan untuk poin layak memiliki angka 4, yang mana isu ini sangat perlu dicarikan solusi dan penyelesaiannya. Dan sekarang kita masuk pada teknik analisis fishbone, yaitu dilansir dari reliableplan.com. Diagram fishbone adalah alat penemuan akibat sebab atau sebab akibat yang membantu mencari tahu berbagai alasan terjadinya kegagalan atau kerusakan dalam suatu proses. Dan dapat dikatakan juga analisis fishbone adalah metode untuk membantu memecahkan suatu masalah di setiap lapisan hingga potensi akar penyebab yang berkontribusi pada efeknya. Dan diagram ini diperkenalkan oleh profesor teknik dari Jepang yang bernama Kaoru Ishikawa. Metode diagram ini banyak digunakan oleh pebisnis untuk mengidentifikasi akar penyebab dari suatu masalah yang kemudian membantu untuk menemukan solusi yang tepat. Tentunya hal tersebut sangat berguna bagi keberlangsungan usaha. Dan di sini analisis fishbone berdasarkan isu yang sebelumnya saya angkat, yang mana di sini ada unsur manusia, pembukuan sistem kasir dan laporan stok barang yang dilakukan masih manual, dan juga kurangnya inovasi produk, promosi terhadap barang atau jasa yang dimiliki pelaku UMKM. Jadi produknya pelaku UMKM itu yang begitu-begitu saja, tidak berinovasi dan tidak merubah gaya menyesuaikan dengan zaman yang sekarang. Dan yang ketiga, itu kapasitas sumber daya manusia UMKM-nya terbatas, pendidikan pelaku UMKM-nya relatif kurang tinggi, sehingga sulit mengadopsi perkembangan teknologi baru. Dan di poin material, itu banyak pelaku UMKM yang belum memiliki sarana dan prasarana jejaring sosial untuk menjual produk-produknya. Padahal sekarang semua orang jarang sekali berbelanja secara offline, apalagi orang-orang yang memiliki mobilitas tinggi, kebanyakan dari milenial zaman sekarang lebih suka berbelanja online. Tapi pelaku UMKM di daerah Kabupaten Banjar masih terkendala untuk beradaptasi di hal tersebut. Dan selanjutnya itu ada metode, belum adanya SOP tentang peningkatan pengetahuan pelaku UMKM. Yang seterusnya ada lingkungan, yang mana masyarakat setempat belum sepenuhnya paham tentang pola pemasaran yang berbasis teknologi. Itulah yang menyebabkan isu masih kurangnya pengetahuan pelaku UMKM tentang cara mengembangkan usahanya. Dampak yang terjadi jika isu tidak segera diselesaikan atau tidak dilakukan peningkatan pengetahuan pelaku UMKM tentang cara mengembangkan usahanya, yaitu yang pertama, meningkatnya kemiskinan di Indonesia karena UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Dan yang kedua, turunnya tingkat konsumsi masyarakat dan terbatasnya aktivitas jual beli membuat ekonomi tertekan sehingga masyarakat menahan belanjanya. Yang tiga, yaitu meningkatnya jumlah pengangguran karena berkurangnya lapangan kerja yang disediakan oleh UMKM. Dan penurunan kegiatan operasional berakhir dengan pengurangan jumlah karyawan atau pegawai.
Sekarang kita masuk ke gagasan kreatif penyelesaian isu dengan metode SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat, yang mana membantu dalam mencapai tujuan. Itu ada strength, di mana kekuatan pelaku UMKM Kabupaten Banjar adalah adanya pelaku UMKM yang berkompeten dalam melakukan usahanya. Yang kedua, pengaruh lokasi terhadap kelangsungan usaha yang cukup baik. Yang ketiga, harga barang-barang yang ditetapkan terjangkau oleh konsumen. Dan yang keempat, pelayanan pada konsumen yang maksimal. Sedangkan yang menghambat dalam mencapai tujuan juga itu ada weakness atau kelemahan. Yang pertama, kelemahannya ialah naiknya harga bahan baku yang tidak menentu, yang berpengaruh terhadap naik turunnya penjualan. Yang kedua, banyaknya pesaing dengan penjualan produk yang sama. Dan yang ketiga, kurangnya variasi dari produk yang ada. Yang keempat, tingkat harga sewa yang tinggi. Dan yang kelima, produk UMKM mudah ditiru. Lalu, ada faktor dari luar, yaitu opportunity atau peluang. Yang pertama, meningkatkan ekonomi keluarga. Gagasan kreatif penyelesaian isu lainnya yaitu memberikan pinjaman modal dari pemerintah atau pelaku UMKM juga bisa meminta bantuan UMKM dengan mendaftarkan UMKM terlebih dahulu. Gagasan kreatif Gagasan kreatif penyelesaian isu lainnya, yang pertama, memberikan pinjaman modal dari pemerintah atau pelaku usaha juga bisa meminta bantuan UMKM dengan mendaftarkan usahanya terlebih dahulu sebagai salah satu syarat wajib. Bantuan UMKM sendiri adalah bantuan langsung tunai atau BLT yang disalurkan pemerintah melalui dua kementerian, yaitu Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian Sosial. Yang kedua, pelaku UMKM dibimbing untuk memperbanyak membaca dan up-to-date terhadap perkembangan strategis bisnis terbaru atau memfasilitasi seminar dengan pengusaha yang lebih dahulu sukses agar bisa mencontek tips dan trik mereka dalam membangun bisnis. Yang ketiga, edukasi pelaku UMKM untuk memperbanyak pengembangan diri terhadap perkembangan teknologi terbaru sehingga pelaku UMKM mampu beradaptasi dan berinovasi. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai analisis isu efektivitas kinerja individu berdasar tupoksi, yang mana isu yang diangkat adalah kurangnya pengetahuan pelaku UMKM tentang cara mengembangkan usahanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan ucapan. Dan saya ucapkan juga terima kasih, special thanks kepada Bapak mentor kami, Bapak Dr. Zainal Fanani MED. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang dapat